setiap hari. Rumahnya tidak pernah sepi dari para tamu yang kepingin ngalap barokah doanya. Suatu ketika Imam Asyibli datang sowan kepada Syekh Ibnu Mujahid. Begitu tahu ada Asyibli datang, Syekh Ibnu Mujahid langsung berdiri, bangkit dari tempat duduknya, kemudian merangkul Asyibli dan mencium keningnya, seperti seorang ayah atau ibu yang lama merindukan kedatangan anaknya. Asyibli ini kemudian penasaran karena mendapatkan perlakuan yang istimewa. Kemudian beliau bertanya, Syekh, kenapa engkau melakukan ini kepadaku? Kemudian Syekh Ibnu Mujahid menjawab, aku ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Suatu ketika aku pernah bermimpi ketemu Rasulullah dan aku melihat Rasulullah merangkul dan mencium keningnya. Kemudian aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau begitu menyayangi Asyibli, apa keistimewaannya? Kemudian Rasulullah menjawab, aku senang dan cinta kepada Asyibli karena setiap habis sholat Asyibli ini selalu membaca akhir dari surat At-Taubah dan dilanjutkan dengan baca sholawat Sallallahu alaika ya Muhammad. Kalau tanpa alaika, Sallallahu ala Muhammad. Nah, apa ayat yang dibaca oleh Asyibli yang merupakan ayat terakhir dari surat At-Taubah? Apa kira-kira? Nah, ayo dibaca sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Rasulullah dan kelak di akhirat ditakdirkan bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian selawatnya mari kita baca bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kemudian ditanyakan kepada Asyibli, apa betul yang disampaikan Rasulullah ini, bahwa engkau setiap habis sholat baca akhir surat At-Taubah dan sholawat kepada Nabi? Imam Asyibli jawab, persis seperti yang disampaikan Rasulullah, bahwa itulah yang dilakukan. Nah, ini namanya mimpi tapi menjadi kenyataan, persis seperti yang dialaminya. Karena memang dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man ro'ani fil manami faka'annama yaroni fil yaqظah. Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, kata Nabi, maka mimpinya itu adalah betul-betul sama seperti ketemu Nabi dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Jadi kalau
kita ngipi ketemu Rasulullah itu betul-betul Rasulullah hadir. Tapi kalau ngipi ketemu saudara atau almarhumah keluarganya yang sudah mendahulinya, itu bisa benar bisa tidak. Walaupun sekedar mimpi, tapi tidak semua orang dikehendaki oleh Allah bisa mimpi ketemu Rasulullah. Biasanya hanya orang-orang yang berhati bersih yang bertemu Rasulullah walaupun dalam keadaan mimpi. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat bisa bertemu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara sekalian, untuk pagi ini saya ingin menyampaikan kajian surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Namanya Al-Insan ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu itu adalah karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukuran. Sama sekali tidak mengharapkan balasan dan terima kasih yang kamu ucapkan. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, ayat ini turun terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan wal Husain ini sakit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menjenguknya. Karena Sayyidina Hasan dan Husain ini sakit dan gak sembuh-sembuh, akhirnya ada usul dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali, untuk kesembuhan anakmu hendaklah kamu melakukan nazar. Ya. Akhirnya saat itu Sayyidina Ali bernazar, kalau Sayyidina Hasan wal Husain sembuh, saya akan puasa sunnah. Kemudian Sayyidah Fatimah juga begitu. Baiklah kalau begitu saya juga ikut nazar. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain cucu Rasulullah sembuh, saya juga akan puasa. Nah, kedua putranya Hasan dan Husain ini juga langsung nyaut, kalau begitu saya juga bernazar. Kalau sakitku sembuh, saya akan puasa sunnah. Nah, saudara sekalian, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya dua ini yang ditakdirkan alhamdulillah sembuh dan kemudian memulai puasa. Dalam riwayatnya disebutkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah itu juga tergolong sahabat yang miskin. Dan saat puasa pertama, mereka menyediakan roti. Dilalah mau berbuka, ternyata ada seorang pengemis yang datang. Padahal kondisi beliau juga luwe wong poso. Dadak karepe didahar sak keluarga niki lho ana wong ngemis yang dodok dan kemudian nggak jadi buka dan lebih mengutamakan dikasihkan orang miskin yang ini. Begitu pula hari kedua. Ketika mereka berpuasa dan mau berbuka, ternyata ada anak yatim yang nangis kelaparan. Akhirnya beliau tidak mentala. Apa tidak mentala itu? Iya, ngesakno. Akhirnya kemudian mendahulukan anak yatim. Dan yang ketiga, yang hari ketiga, kemudian mendahulukan tawanan perang. Ya, karena mungkin kalau orang ditawan itu kan disiksa, ya dikasih makan yang berkurang, sehingga lebih memilih tiga ini. Ya. Nah, saudara sekalian,
Ketika itu kemudian mereka sambil mengatakan, kami melakukan ini sama sekali tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan rasa terima kasihmu, tapi semata-mata kami mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, ternyata kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu, banyak sekali Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Di antaranya yang hadis riwayat Abdullah bin Salam. Beliau ini seorang rahib, pendeta, ya, orang Yahudi yang taat, yang baik. Ketika mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau langsung nerak barisan, menyerobot barisan kerumunan orang-orang muhajirin, orang ansor maksud saya, yang hiruk pikuk ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, saat itu kemudian Rasulullah dibinarakno, sahabat-sahabat semua berebut agar Rasulullah disinggah di rumahnya. Tapi akhirnya karena Rasulullah tidak ingin mengecewakan para sahabat, kemudian membuat istilahnya sayembara. Ya, terserah untaku, aku akan melepas untaku, dan di mana unta ini berhenti, disitulah aku akan singgah dan menginap. Akhirnya begitu unta ini dilepas, kabeh kepingin ngenggok nang omahe, tapi unta kan gak kena disetir, unta ngeludur melaku dan akhirnya mandek ndeprok di rumah atau di halaman rumahnya seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ketika itulah Rasulullah duduk, Abdullah bin Salam kemudian mengamatinya. Karena Rasulullah SAW yang terakhir, Nabi yang terakhir ini, ciri-ciri dan karakternya sudah disebutkan dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Taurat. Ya. Nah, ketika itulah kemudian beliau mengamati, ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan dilihat dari ciri-ciri orangnya persis seperti yang ada di dalam kitab Taurat, baik dari ciri fisik maupun cara bicara. Kemudian Abdullah bin Salam berkesimpulan, ini memang betul-betul utusan Allah dan tidak sedikit pun raut mukanya menunjukkan dia adalah seorang pembohong. Nah, Abdullah bin Salam ini tertarik dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah pertama kali dawuh begini, ya ayuhan nas, wahai para manusia, afsyus salam, hendaklah kalian suka menyebarkan salam. Wa tut'imut ta'am, dan hendaklah kalian dan hendaklah kalian suka memberikan makan kepada orang-orang yang berkekurangan. Wasilul arham, dan hendaklah kalian suka menyambung tali silaturahim. Wasallu fil laili wan nasun yamun, dan hendaklah kalian suka bangun malam sementara yang lain sedang tidur. Nah, itu. Jadi 4 hal yang disampaikan Rasulullah SAW. 3 yang pertama berdimensi sosial, agar kehidupan sosial kemasyarakatan kita kuat, maka harus ditunjang dengan kehidupan spiritual, yaitu
dengan banyak berdoa dan sholat tahajud di waktu malam. Coba, yang pertama, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, dan hendaklah kalian suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan kemudian yang ketiga, wasilul arham, hendaklah kalian suka menyambung tali silaturahmi. Saudara sekalian, itu yang pertama. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian bisa melakukannya, maka kalian akan dijamin masuk surga dengan selamat. Tuh. Jadi ada kata-kata wa'atimutu'an. Kemudian ada satu riwayat bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Wa hafidul lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an atau ja'in, dan orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, wasaimu Ramadan, dan orang-orang yang puasa Ramadan. Nah, hadis yang kedua ini juga termasuk orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang lapar. Kemudian yang ketiga, saya menemukan di dalam Nasaihul Ibad itu ada umumnya yang ada 2 hadis ya. Yang pertama 7 golongan, yang ini 3 golongan. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan, salatun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Dari ketika kita nanti dihisab ya, itu di tempat yang luas, namanya apa? Apa mas? Padang mahsyar ya. Dalam satu riwayat disebutkan matahari hanya 1 jengkal di atas kepala kita ya. Kita bisa bayangkan betapa panasnya saat itu. Nah, ada 3 golongan yang kelak akan mendapatkan payung, yup-yupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, al-mutawaddi fil makari, orang pas musim dingin di bawah derajat, pas musim dingin di bawah derajat 0 derajat Celcius. Masya Allah, lebih dingin daripada freezer ya. Makanya jamaah haji kalau kemudian pipis sembarangan bahaya. Kemana bapak-bapak ngoyoh sud langsung turun jadi kawat, kan langsung beku. Nah ini saudara sekalian, kalau bisa melakukan ini subhanallah luar biasa. Makanya ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dan diizinkan oleh Allah melihat surga saat perjalanan Mi'raj ke langit 7, tapi Rasulullah kemudian diperlihatkan, diperdengarkan suara trumpa atau sandal seorang sahabat, namanya siapa? Halo? Bilal bin Rabah. Wongi gurung mati tapi sandalnya sudah mendahului Rasulullah di surga. Begitu turun ke bumi, Rasulullah penasaran, langsung ditanya, wahai Bilal, amalan apakah yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan kecuali setiap saya berhadas, setiap batal saya ambil air wudhu, dan setiap saya punya wudhu saya sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa mas? Sholat sunat apa? Syukril wudhu, usolli sunnatan di syukril wudhu rokadaini lillahi ta'ala. Mensyukuri karena punya wudhu, dimanapun kapanpun kita punya wudhu dianjurkan sholat sunat. Cuma aku dewi ya, halo, ngarang-ngarang lakon tahu lah, tapi gak tiap hari. Kalau
sampean terus pundi Mas? Mbak-mbak insyaallah mboten ya. Mboten beda kalau kula. Kalaulah kita tidak bisa melakukan sholat sunat, minimal punya wudhu ini subhanallah luar biasa. Termasuk golongan pertama yang kelak mendapat naungan dari Allah. Dan termasuk amalan yang akan selalu ditemani malaikat di mana kita berada. Bahkan Rasulullah pernah bersabda begini, barang siapa ketika hendak tidur punya wudhu, maka selama semalam suntuk ada seorang malaikat yang ada di sampingnya. Dan malaikat ini selalu berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li abdika li'annahu bata qahir. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu yang sekarang ini tidur dalam keadaan suci punya wudhu. Jadi saudara sekalian, minimal kalau kita bepergian atau ke kampus, habis mandi usahakan berwudu karena perjalanan kita akan disertai oleh malaikat. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah, orang yang mendapatkan naungan dari Allah nanti adalah al-masyu fil masajidi walau fi zulmatin. Orang yang rajin berjalan ke masjid. Ini maksudnya ngaji jamaah seperti ini meskipun dalam keadaan gelap. Saya membayangkan ketika itu resiko kegelapan di padang pasir itu kan banyak perampok, penyamun ya. Resikonya juga besar apalagi jauh dari masjid, sehingga Rasulullah memberikan motivasi seperti itu. Tapi kalau sekarang kan nggak ada, apalagi di Surabaya namanya gelap itu nggak ada. Enaknya Surabaya kan banjir. Kira-kira situasinya orang yang rajin datang ke masjid meskipun dalam keadaan banjir, kira-kira macam ini nanti akan mendapatkan naungan. Nah kalau santri yo kan banjir wong dhuwur terus mudun, iku aja angel ya. Ya jadi orang yang rajin jamaah ke masjid ini akan mendapatkan naungan. Nah yang ketiga ternyata Rasulullah wa mut'imul ja'i, orang yang gemar memberi makan orang yang lapar. Ini bagian dari itu ya. Karena itu saya kemudian berpikir mungkin Pak Prabowo ini terinspirasi hadis-hadis ini saudara sekalian, terinspirasi ayat dari surat Ad-Dahr atau Al-Insan tadi. Coba, beliau satu-satunya presiden yang punya program makan gratis. Jenengan sudah pernah mengalami makan gratis? Halo? Ya wis bendino mari kita tumpengan terus ono bendino ben Sabtu kan gratis. Iki ngamalno hadis iku. Gak usah nunggu program Pak Prabowo, santri tiap pagi makan. Nah, saya membaca berita CNN itu tiap hari yang dikeluarkan pemerintah untuk makan gratis itu 1,2 triliun itu satu hari, bukan miliar. 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta. Saya kemudian bayangkan, walaupun profesor sampai pensiun kira-kira gak boleh no 1 miliar kan duit tabungan 1 miliar. Saya membayangkan 1 triliun ini umpama ditukono pentol bakso Abah Muhadi, bah al jihad banjir bakso, santri renang ambek memut pentol, yakin 1 triliun. Dan itu dalam 1 tahun diperkirakan dana APBN adalah 400 triliun itu dalam 1 tahun, dalam rangka untuk memberikan makan gratis, makanan yang bergizi khususnya. Nah ini ada khususnya, tidak semuanya. Ibu-ibu hamil, wanita jumbo atau orang tua jumbo, anak yatim, fuqara wal masakin, orang-orang pedalaman, dan terutama di anak-anak sekolah yang di pinggiran ya. Jadi saya kemudian membayangkan masa kecil ini. Sampai-sampai ada yang komentar begini, ini anak-anak yang kampung, anak-anak desa
yang tidak pernah makan enak. Dia mengatakan dalam media sosial, inilah makanan yang terenak yang pernah aku rasakan selama hidup saya. Akhirnya aku bayangin waktu cilik, kepengin makan daging atau sate itu ngenteni selamatan. Ini gak selamatan, gak akan pernah makan daging. Makan ayam utawa telur dadar itu ngenteni riyoyo. Bahkan orang yang kena sihir santet digepuk godongi kelor luntur gitu. Nah akhirnya aku mikir, mungkin makan bergizi tidak, tapi krono saking seringnya makan daging kelor ya akhirnya saya sampai jadi profesor kan ngono. Ada adik saya juga profesor juga S3 kan ngoten. Wah makanya jenengan sing gak duwe kelor saiki segera nandur kelor. Ternyata itu subhanallah luar biasa. Nah, saudara sekalian, kembali kepada persoalan bahwa ternyata suka memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, ya. Itu subhanallah luar biasa. Termasuk nanti akan dijanjikan surga, akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan, dan akan ya tentu yang paling penting akan bisa membentengi dari siksa kubur dan siksa api neraka. Makanya yang terakhir di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan, di saat semua ahli kubur menjerit karena disiksa oleh Allah, mereka kemudian bilang kepada Allah begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, mbok inggih saya ini panjenengan beri kesempatan hidup ke dunia walaupun sebentar saja. Mereka mengatakan, saya akan fa'as-sodako, saya akan menjadi orang yang ahli sodako. Mereka tidak mengatakan saya akan haji tiap tahun, akan umroh tiap bulan, tidak. Tapi fa'as-sodako, akan menjadi orang yang ahli. Ternyata sodako itu bisa menjadi benteng dan